Krina bundari nggo kade-kade kami pe nggo keluarga andu lari tak sini sana. Sebab kita sadar tubuh ibas Kristus Yesus. Kerinduan kami repujen dan Bapa berita baik. Berita baiknya kai. Firman Tuhan katakan, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mungkin kata di hati kami mangkena. Karena apa perintah Tuhan? Perintah Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dengan segala sesuatu yang ada padamu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Hukum yang kedua, perintah Tuhan yang kedua yang terangkum semua isi Alkitab itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Perbangkelan ketika mandi bata lah terlihat lari singa tersa uga kekelengene keleng uga man kami mandi bata ini. Tapi adininku keleng atendu dengan kami nengku bibiai danci idahna cara mataku mandangna cara ku ngerana keleng ateku terlang. Teh manis tentu bukrinana gelapna teh manis. Tapi uga kemanisan si minum saya si ngetersa teh manis ija apa itu pun ras teh manis si ijenda seri-seri tentang kelengi sesama manusia seperti kelengindu dirindu sendiri. Nina dibaca firman Yohanes 1 ayat 12. Siapa yang percaya dan menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Menerima siapa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum kemarin ayat yang terngiang-ngiang adalah Yohanes 8 ayat 32. Apa bunyinya? Engkau akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Memerdekakan engkau dari segala hal. Sakit penyakit, dosa, keuangan, kesusahan, masalah dengan tetangga, masalah dengan mertua, masalah dengan turang, masalah dengan seninya, apapun masalah, engkau akan dimerdekakan. Sedalam engkau mengetahui, mengenal Allah yang engkau sembah itu, sebegitulah engkau dimerdekakan. Siapa kebenaran itu? Apa kebenaran itu? Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah kebenaran. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan di dalam Dia, langit, bumi beserta isinya diciptakan di dalam Dia. Siapakah Dia itu? Dia itu adalah firman Allah. Siapa firman Allah itu? Itulah Yesus. Segala sesuatu diciptakan di dalam Yesus. Nah, orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Dia ada di dalam hati kita. Di mana Yesus aku? Di mana Yesus? Dalam hati kita. Bagi orang yang percaya, maka Yesus itu ada di dalam hati kita. Tuhan itu ada di dalam hati kita. Allah itu ada di dalam hati kita. Jadi kalau Allah ada di dalam kita, kita ada di mana? Kita ada di dalam Allah. Sekarang saya mau tanya lagi anak sekolah minggu, surga itu di mana? Di mana? Kalau Allah ada di surga, benarkah? Atau surga itu ada di dalam Allah? Kenapa saya ajarkan ini? Karena pengetahuan
memilikinya dalam segala kelimpahan. Itu nggak cuma bicara uang, bahkan uang pun bisa tidak laku. Saya mau beritahu, hari ini tidak ada persembahan. Kalau engkau ingin mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan akan menjamahmu hari ini, Tuhan akan memberkati engkau dengan limpahnya. Kalau engkau mau mengucap syukur, bawa ke gerejamu masing-masing. Berikan persembahan kepada gembalamu masing-masing. Mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi yang paling penting adalah engkau berikan hatimu kepada Tuhan. Di manakah kerajaan Allah itu? Di manakah kerajaan surga itu? Kerajaan surga itu ada di dalam Allah. Allah ada di dalam Bibi. Berarti surga ada di mana? Benar Bibi ya. Surga ada di sini. Efesus 3 ayat. Efesus 1 ayat 3 katakan, segala berkat rohani telah tersedia surga. Segala berkat rohani. Tuhan memberkati kita untuk uang sekolah. Dia nggak langsung bilang, aku ini uang sekolah, enggak begitu. Tapi dipasu-pasu pekerjaan nanti Bapak. Isiapkanlah kerina kasih perlukan anaknya. Lah itu uang turun surga lagi. Sim salabim enggak 5M. Lah bagaimana caranya? Lik jalurnya. Ada iklan itu kan, coklat-coklat itu kan. Take it namanya. Take it itu ambil, makan, iya kan? Sekarang apa yang kalian perlukan? Maka akan jadi seperti imanmu dan permintaanmu. Ada orang tidak dapatkan apa-apa, salah berdoa. Ada orang kok enak kali hidup dia nggak pernah ada masalah. Masalahnya segudang, tapi dia nggak atasi sendiri. Kenapa? Karena ada kerajaan surga di dalam batinnya. Mungkin bahasa ini ada yang dimengerti, ada yang tidak dimengerti. Tapi katakan kepada rohmu, tangkap itu, percayai itu, supaya itu terjadi dalam hidupmu. Tarik turun apa yang kau perlukan, apapun. Mau masalah damai sejahtera, ada di sana. Saya senang kali, sebenarnya bukan gak banyak masalah kami. Waktu anak saya di Jakarta, dia sibuk sekali kegiatannya penuh, tapi saya bilang kita harus ke Susu. Kita sudah berdoa, Tuhan berkati kita luar biasa, kita akan datang ke Susu. Anak saya saking takutnya tak jadi, dia beli tiket double, berarti 4 tiket. Ya kan? 2 orang, 2 kali. Dia pesan hari Rabu, dia pesan hari Kamis. Udah bayar lunas. Kok 2 tiket gitu? Nah, dikembalikan. Gak bisa kembali uangnya penuh. Kembali cuma 40%. Apakah kami sungguh-sungguh? Tidak. Uangnya uang Tuhan ini legowo aja ya kan? Apa ruginya? Kan bukan uang kita juga kan? Anak saya, tapi sayang kali mama. Gak harus sayang-sayang. Tuhan mau lihat hati kita. Kita mau datang, kita mau memberkati. Uang itu urusan Tuhan. Kami sudah terbukti kali, selalunya di ujung tanduk. Telur di ujung tanduk kan tinggal jatuh aja. Tapi masalahnya Bapak kita itu tepati janjinya. Dia datang memberikan kehidupan bagi Tuhan. Ditangkapnya telur itu. Dipeliharanya kita. Tadi anak saya nggak ceritakan semua. Waktu kami ke Amerika, kami mengunjungi 12 negara bagian. Satunya negara tujuan kami adalah North Carolina di Amerika untuk penginjilan Amerika. Tapi Tuhan fasilitasi banyak pun uang Bapak itu tidak akan bisa sehebat dan semengerikan itu fasilitas. Tinggal di hotel yang berbintang, mobil yang mewah luxurious sekali, nggak pernah terpikir, nggak pernah meminta, tak ada juga uang. Kami sempat ditinggal oleh tim kami. Karena katanya berangkat itu sekitar 18 juta PP. Tapi waktu kami ngurus visa, saya bilang sama anak saya, nak ayo angkat barang-barang kita, packing. Kemana kita mama? Ke Amerika. Mama, uang kita ada enggak? Tuhan sediakan. Memang gak pernah ya seumur-umur. Kau kan bapak ibu itu gojek itu, tahu ya? Pernah gak dikirimin gojek uang tunai 50 juta? Kan yang ngirim ini juga percaya banget sama Tuhan ya kan? Kalau dia gak percaya kan, masa digojekkan uang tunai pakai tas kresek gitu 50 juta? Karena kan kok ada orang
Januari pertama kali kedutaan Amerika buka untuk urusan visa. Tanggal 8 saya bilang sama anak saya, ayo kita ke Jakarta. Kita nginap di mana? Hotel bintang 5. Dari mana uangnya? Tuhan sediakan. Kenapa? Kita ini pun anak raja segala raja. Kita banyak menderita. Bukan enak-enak, banyak menderita. Tapi ada saat Tuhan perlakukan kita sebagai anak-anak emas, anak-anak penghiburan, anak-anak kesayangan. Kami datang ke sana, nggak ada tabungan, nggak ada tiket. Tapi waktu kami datang, interviewnya cuma 5 menit. Masuk negara Amerika bisa multiple entry, dan cuma 5 menit. Udah keluar, disetujui. Tak ada tabungan, tak ada kami lampirkan undangan, tak ada ATM, tak ada kartu kredit yang dilampirkan. Tapi dapat. Siapa yang buat? Tuhan. Dan tidak cuma itu. Waktu kami sampai di bandara mau beli tiket, tadi itu kan katanya 18 juta, 20 juta. Tapi sekali jalan sekarang 80 juta. 2 orang, 320 juta. Bagaimana bisa? Ya kan? Jadi waktu berpikir-pikir bagaimana bisa, teman kami bilang, udah ya, kami berangkat dulu. Karena mereka udah ada tiketnya. Tapi barang-barang kami udah masuk di check-in itu. Jadi sudah masuk bagasi. Tapi kami nggak mampu beli tiket yang 80 juta satu kali jalan satu orang itu. Jadi akhirnya mereka bilang goodbye. Barangnya udah berangkat ke Amerika, orangnya masih tinggal. Waktu mereka pergi, teman saya ini telepon. Dia bilang, ayo kita berdoa. Doanya singkat aja. Dia bilang, Tuhan, kami minta uruslah kedua anak ini. Sediakanlah tiket sesuai dengan uang mereka. Amin. Pergilah dia. Anak saya searching Google, keluar tiket satu aja. 9 juta sekali jalan, PP 18 juta. Jadi untuk 2 orang kami cuma 36 juta. Yang 50 tadi pun cukup, ya kan? Dan kalau teman-teman kami sampai di Amerika, karena mereka rombongan, jadi tinggallah mereka di satu rumah. Kayak susun kembung, ya kan? Tinggal di rumah orang kita Indonesia, dan kamar mandi cuma 1. Orangnya situ 13-an orang lebih. Tapi waktu kami pergi, ada satu kata Tuhan kasih, taste, T-E-S-T-E. Itu artinya selera. Tuhan itu punya selera yang sangat tinggi. Kalau cerita ini bisa sampai ke Kuta Susu, dengarkan anak-anakku yang kecil, dengarkan remaja, dengarkan pemuda, dengarkan para orang tua. Kalau Tuhan tolong kami, sediakannya resources-nya, fasilitas, tanpa uang, tapi fasilitas kelas 1, itu Tuhan yang berdaulat. Kami dijemput, karena itu musim winter, lengkap sepatu, baju hangat, bukan bawa 1 biji. Kalau dikoperkan, itu berkoper-koper, dijemput, dan kami tinggal di mana? Hyatt House, Marriott House, semua first class. Dan itu ke-12 negara itu ngeri kali. Dan kami mengunjungi semua pemerintah Indonesia yang ada di Amerika. Namanya konsulat jenderal kita. Republik Indonesia ada 5 negara bagian di Amerika situ. Dan ada 2 duta besar kita. 1 duta besar seperti presiden, dia yang memerintah untuk seluruh penduduk Indonesia yang ada di Amerika. Dan 1 lagi duta besar khusus untuk PBB. Dan puji Tuhan selama di sana, putri kita mendapatkan penghargaan dari PBB. Dan duta besar kita untuk PBB yang menyerahkannya. Dan selama di sana, di Passion Week, ya New York Never Sleep itu, begitu besarnya itu, giant itu, kayak raksasa, itu booking 2 tahun sebelumnya pun enggak bisa. Tapi kalau jari Tuhan yang bekerja, Sarah tampil di sana. Itu ruang powder roomnya yang Marriott itu pun, 1 malam ruang powder room itu namanya tempat mereka berdandan. 1 malam 5.000 US dollar. Berarti 1 malam berapa? 75 juta. Hanya untuk numpang berdandan aja. Kita juga dandan sendiri ataupun makeup artis. Dan kalau dijemput dengan mobil konsulat, mobil diplomat, mobil pemerintah, kalau tinggal di Wisma Indonesia itu seperti istananya Republik Indonesia di luar negeri. Tinggal di konsulat jenderal, itu sebuah anugerah. Punya uang pun kita, kalau bukan Tuhan yang mengaturnya, enggak bisa.
Jadi anak-anakku percayalah, milikilah mimpi yang besar. Kak Sarah nggak pernah mimpi jadi putri Indonesia, tapi masih dalam kandungan. Saya suka ajak bicara-bicara. Sebenarnya kami pingin anaknya cuma satu, dan kalau satu, ya tadinya dua, cowok anak pertama, cewek anak kedua. Tapi rupanya hamil itu berat kali. Karena saya bekerja dulu di perusahaan nasi. Kemudian waktu 3 bulan saya bilang sama suami, boleh nggak kita punya anak satu aja, rupanya berat kali hamil ini gitu. Jadi kata suami saya, kalau memang mau punya anak satu, kita pilih laki-laki atau perempuan. Perempuan aja lah, kata suami saya. Nah puji Tuhan, di tengah jalan dialihkanlah anak ini jadi perempuan. Waktu lahir, nggak ada manggil dia Putri atau Sarah, semua manggil Ucok. Dia gagah berani karena dia sesar, jadi makannya gitu, membelalak gitu. Dan semua merasakan dia itu cowok. Kalau ada sepatu tinggi, dia akan babat habis. Dan memang dia tomboy sekali. Tapi begitu dia masuk USU, teman-temannya daftarkan menjadi Putri Indonesia. Jadilah dia anggun seperti itu. Dan memang Tuhan dalam kedaulatannya, saya lupa doa saya, tapi Tuhan gak pernah lupa doa saya. Saya berdoa, anak ini adalah milikmu. Saya cuma penilik. Namanya Sarah, the mother of multitude, ibu segala bangsa, cantik, berani, pintar. Putri Indonesia itu punya 3 karakter. Brain, dia punya otak. Beauty, dia punya kecantikan. Brain, beauty, behavior, itu karakter, tingkah laku. Dan puji Tuhan, Tuhan suka. Kalau saya bilang, anakku, sekali pun kau, laki-laki kau, takkan ada cowok yang suka padamu. Engkau mengutuk anakmu sendiri. Jadi bagaimanapun keadaan anak kita ini, mari kita deklarasikan, engkau adalah putri. Heavenly Princess, putri Raja segala raja. Ibu adalah ibu yang diberkati. Anak cucumu tidak akan ada yang meminta ini. Perkatakan perkataan positif. Karena Tuhan Yesus katakan, jadilah terang. Pada mulanya bumi ini gelap gulita. Dan Yesus berkata, jadilah terang, maka terang itu pun jadilah. Apakah hari ini tidak berlaku? Hari ini masih berlaku. Tadi pagi kita berdeklarasikan, baik di rumahnya Pak Evan, begitu juga di rumahnya Pak Asrul Surbakti. Pak Asrul Surbakti. Ya. Bahwa akan ada pertukaran di Kuta Susuk ini. Kalau tadi juara 1, ya, yang disebut HIV narkoba, maka juara 1-nya berbeda. Kita berdoa akan ada kesehatan ilahi, akan ada muncul tokoh-tokoh muda, orang-orang pintar yang akan mengubahkan